Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan SCH TV. Di konten kali ini kita akan kembali mereact sebuah channel yang sepertinya sangat menarik untuk kita bongkar guys. Namun sebelum itu, kita lihat yang satu ini. Baiklah guys, jadi ada channel baru ya yang mungkin beberapa bulan ke belakang ini baru dibikin, tapi ternyata isinya itu cukup lumayan menarik ya, karena di dalamnya ya sedikit banyak kontroversial guys. Karena ternyata channel ini mungkin bisa disebutkan menjadi ada dua buah sisi yang saling bertabrakan ya, antara channel ini bagus untuk menjadi edukasi, juga channel ini menjadi channel yang bagus untuk membuka-buka aib. Namun jangan salah dulu guys, karena sebelum kita menjudge ya sebuah channel atau ya menjudge siapapun, kita harus tahu dulu apa atau bagaimana ya channel tersebut dibuat atau dibikin, atau tujuannya untuk apa. Untuk itu ya, ini dia, saya akan membongkar bukan membongkar ya, saya akan mereact ya, sebuah channel yang bernama Ruang Kreasi TV. Baiklah, ini dia Ruang Kreasi TV guys. Ini sebenarnya karena saya sering menonton podcast ya, seperti Kang Deddy Mulyadi, seperti Deddy Kobuzer atau Sulfot ya, atau juga itu yang di tema Indonesia juga kan ada podcast. Tentu saja podcast sekarang itu kan banyak sekali, dan karena masuk ke dalam algoritma YouTube, akhirnya kan yang muncul di beranda saya itu adalah podcast yang lama ataupun yang baru. Nah, termasuk podcast Ruang Kreasi ini. Sebelumnya saya tidak tahu Ruang Kreasi TV itu mengenai apa, namun saya tertarik dengan thumbnail-thumbnailnya yang lumayan, judulnya itu kontroversial guys ya. Dan ternyata pembawa acaranya itu adalah Mr. Tiki, atau ya mungkin kalau kalian yang lahir sekitar ya tahun 80-an 90-an, Kang Diki ini adalah salah satu pemain drumnya 5 Minutes. Nah, mungkin ya, anak-anak milenial sekarang nggak tahu ya grup 5 Minutes itu ya. Kalau nggak salah sekitar tahun 94 5 Minutes ini sempat eksis ya, sampai ya mungkin sampai tahun 2000 berapa lah, sampai sini saya sampai lupa lah, karena yang saya tahu itu karena waktu itu masih remaja, jadi lagu itu agak menempel di kepala saya ya. Lagu yang pertama itu kalau nggak salah itu lagunya yang 5 Minutes itu adalah Selamat Tinggal, kalau nggak salah ya, benar. Selamat tinggal masa lalu. Aku kan melangkah, maafkan segala yang pernah kulakukan padamu. Tuh, saya tahu bener itu lagu itu terngiang-ngiang di kepala. Juga yang video klipnya menarik menurut saya ya. Waktu itu saya masih kena kecil lah, masih kena polon kene, tapi saya seneng menonton video itu adalah yang syutingnya di Melbourne, ya di Melbourne ya, atau di ya di Australia lah, saya nggak tahu karena pernah kesana juga itu baru dalam mimpi. Yang lagunya itu adalah lagu yang oh 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 oh. Nah itu, jadi 5 Minutes ini ya, jadi saya jadi kepingin kita flashback dulu ke masa lalu guys, karena kita harus tahu dulu ini yang menjadi MC-nya itu kan Kang Diki, ex drummernya 5 Minutes ya, jadi kita harus tahu dulu ya. Nah, saya nggak tahu bagaimana Kang Diki keluar, kayaknya di sini juga ada dibongkar ya, dibuka, tapi saya belum nonton terus terang. Nah, nanti saya mau nonton lah.
Tapi yang saya ingat dengan 5 minutes itu yaitu gitu. Jadi yang paling berkesan itu adalah ciri khasnya mereka itu adalah menggunakan sarung. Menggunakan sarung ya kan, itu ciri khasnya orang Bandung ya, atau ya mungkin ciri khasnya orang Indonesia gitu. Jadi manggung itu pakai sarung guys. Oke guys, jadi kita kembali lagi ya ke Ruang Kreasi TV. Nah, karena sekarang katanya Kang Diki drummer ini udah tidak menjadi di 5 minutes lagi ya, tapi nama Kang Diki itu menjadi tetap akan menjadi menempel ya, karena tahu beliau itu adalah drummernya 5 minutes ya, karena 5 minutes cepat melambung menjadi bintang ya. Ruang Kreasi TV ini berasal dari Bandung, dan yang saya lihat kalau kita lihat di tentangnya ini baru 11 Oktober 2020, jadi masih terbilang baru ya. Oktober, November, Januari, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, baru 5 bulan. Baru 5 bulan berkecimpung di dunia per YouTuber. Namun terus terang, karena beliau itu adalah seorang ahli seni atau seorang artis, pasti akan lebih cepat dibandingkan dengan saya yang sudah tahunan ya, udah beberapa tahun tapi subscribe-nya masih segitu-segitu aja, Makanya subscribe dulu ya sebelum kita teruskan yang ini. Subscribe dulu channel saya, baru kita akan lanjutkan. Masa saya kalah? Enggak, bebas mau subscribe mau tidak, yang penting tonton aja. Nah jadi tapi wajib subscribe. Nah jadi ini Ruang Kreasi TV ini katanya ya di deskripsinya ini merupakan media yang dibentuk sebagai wadah bagi anak bangsa untuk berkreasi, menciptakan kreativitas tanpa batas dalam menghasilkan karya. Jadi tujuannya dibikin Ruang Kreasi TV ini adalah untuk wadah berkreasi, menciptakan kreatif tanpa batas. Jadi kalau misalnya kalian orang yang mengaku orang kreatif, ya mungkin bisa ya datang ya ke Ruang Kreasi TV ya. Mudah-mudahan saja nih ini bisa mengangkat para kalian seniman-seniman yang ada di manapun Anda berada. Dan kita lihat di sini aktivitasnya itu adalah RK Media, RK Manajemen Artis, terus RK Production. Nah, saya nggak tahu RK itu apa ya, ruang komunitas apa atau rekaman. Kayaknya RK ruang komunitas ya guys, saya nggak tahu ini RK apa. Maklum saya kan bukan ahli menerawang kepanjangan. Jadi Ruang Kreasi TV Team di sini ada Kang Diki sebagai host ya, yang saya tahu hostnya ya. Terus ada Papap, terus Kang Denny. Kang Denny apa? Denny Batman? Nggak mungkin namanya saja sama ya. Saya sebenarnya punya teman namanya Kang Denny Batman, tapi saya nggak yakin kalau ini Denny Batman yang saya pikir. Terus Kang Herman Hussein ya, Kang Suhe, Kang Dadan Dekabel, Septian, Nuiko. Kalau benar ini Kang Denny Batman ya, mudah-mudahan saja nanti akan coba saya kontak. Mungkin saya bisa collab sama Ruang Kreasi. Cie. Mana ada yang mau sama subscriber kayak saya kayak gini ya guys. Apalah ya, namanya juga usaha. Oke, jadi ini ada emailnya. Emailnya saya bukan robot ya, jadi kalau kalian mau kirim email untuk pertanyaan bisnis atau apa, ini ruangkreasitv@gmail.com. Oke guys, ini tentangnya ya. Kita belum masuk ke berandanya juga. Kita lihat ada berapa video di sini. Channel yang berhubungan. Nah, di sini ada Mr. Diki, Om Bensu Channel, terus Herman Hussein Official. Kang Herman itu kalau nggak salah dulunya itu udah bekas Jamrud ya, ex Jamrud kalau tidak salah ya guys. Maaf kalau salah. Terus videonya juga ini. Videonya udah banyak sih guys, 5 bulan ini udah bikin video sekian banyak kayak gini mah ya pastilah. Terus kita lihat penontonnya di sini. Bikin pertama aja sudah 5,2 ribu. Saya tahunan yang nonton cuma 70 orang. Ini apalah saya. Terus ini 42 ribu penontonnya, ini retensi penontonnya sangat bagus sekali guys. Berarti ini channel ini berhasil diangkat oleh algoritma YouTube. Berarti di belakangnya ada orang yang ahli ya bermain algoritma, atau mungkin dia punya saudara di YouTube. Nah,
Terus thumbnail-thumbnailnya juga ini sangat menarik sekali ya. Kita ambil contoh salah satu ini. Kita lihat judul yang agak kontroversial tuh yang mana ya? Ini perjalanan Perawan Japa, Nona pedih bro, jalan apa sih? Erwin Moron pedih bro, biar orang yang menilai. Oke. Nah, jadi ternyata memang benar ya kata teman-teman ya, teman-teman saya juga banyak yang bilang kalau katanya ruang kreasi ini tempatnya untuk membuka aib gitu. Maaf ya, ruang kreasi itu menurut teman-teman saya harus jujur, membuka-buka aib. Mungkin ya saya belum tonton semuanya ya, atau mungkin karena itu korban dari clickbait dari judul ya, tapi belum nonton di dalamnya gitu. Bisa aja karena judul kan kadang-kadang menarik ya, pas di dalamnya ternyata ya tidak apa-apa. Dan saya yakin pasti membuka aib lama seseorang itu pasti sebelumnya itu pasti ada komunikasi dulu lah, nggak akan langsung. Saya yakin itu karena nanti akan berhubungannya dengan undang-undang IT juga kan, ini menakutkan gitu. Jadi ya menurut saya sih aman-aman saja ya. Judul-judulnya menarik, tapi yang pernah saya tonton itu, kenapa saya kenal dengan ruang kreasi TV itu, kenapa muncul di thumbnail saya itu adalah ketika mewawancarai anaknya Kang Ibing. Nah ini nih yang bikin saya kenapa sampai nonton. Nah ini baru nonton sampai sini ya, karena karena apa? Karena saya nonton pakai akun yang lain. Jadi akun yang lain sebenarnya saya sudah nonton sampai tamat. Nah tadi saya udah nonton lagi, baru sampai sini ya udah penasaran aja, pingin langsung membongkar ruang kreasi TV ini. Jadi intinya begini guys. Nah jadi pertama kali saya melihat ruang kreasi itu dari video ini ya. Ini adalah Kang Mega, anaknya dari Kang Ibing. Kang Ibing itu adalah salah satu legenda seniman, legenda humor ya, atau ya seniman lah, artis yang menjadi legend di Jawa Barat gitu. Siapa yang nggak kenal Kang Ibing? Bukan cuma Jawa Barat, sebetulnya nasional dan internasional sudah pasti tahu Kang Ibing ya. Dulu itu dia itu berada di timnya Dekabayan ya. Mungkin masih belum zamannya TV, masih dalam bentuk kaset. Namun itu humornya sampai sekarang itu guys tetap menarik untuk kita dengarkan. Masih bodor-bodor wae gitu kan kita dengar. Kalau kita dengarkan teh sok hayang seuri wae pasti. Namanya Kang Ibing itu Pabalatak. Ada di YouTube, kamu cari aja, klik aja, cari searching di sana Ibing, dongeng Ibing, pasti jutaan yang muncul ya di beranda kalian. Nah sekarang kan Kang Ibing itu sudah meninggal ya, jadi ya udah almarhum lah ya. Dan ini anaknya Kang Mega di sini curhat, bercerita bagaimana nasibnya seorang anak seniman legenda setelah orang tuanya tidak ada. Nah ini yang bikin miris sih guys. Kenapa jadi saya terus mengikuti pura-pura podcast ini ya, ruang bicara atau ya yang ada di ruang kreasi TV. Nah di sini menceritakan Kang Mega menceritakan bagaimana nasibnya, bagaimana nasib orang tuanya ya, nasib keluarganya setelah ditinggalkan oleh Kang Ibing, yang ternyata ya tidak seperti yang kita bayangkan guys. Seorang anak legenda ternyata kehidupannya itu di luar dugaan gitu guys. Jadi ini semacam tempat curhat, dan supaya kita lebih tahu, kita juga lebih menghargai para seniman-seniman yang kita tahu itu ya, minimal lah buat kalian yang upload dongeng-dongengnya Kang Ibing di YouTube, cobalah kasih penghargaan atau ya ngasih apalah gitu ke orang tuanya, ke ibunya gitu ya, yang ternyata masih ada. Karena saya lihat penontonnya yang dongeng Kang Ibing itu bisa jutaan guys, bukan cuma ribuan, bukan ratusan ribu, jutaan penonton yang menonton dongengnya Kang Ibing. Itu yang bikin saya miris ini dari sini. Sampai akhirnya saya mengikuti guys hampir beberapa video dari ruang kreasi TV ini. Nah itu guys. Nah saya yakin ini ruang kreasi TV ini akan terus membesar ya, apalagi ini hostnya ya mempunyai ciri khas juga. Dari kata-kata, dari pakaian ya, dari background ini juga ada ciri khasnya. Saya yakin ini akan menjadi channel yang besar suatu hari nanti ya, karena apalagi semakin kontroversi akan semakin membesar. Nah kalau saya mah nggak bisa ya, saya mah nggak bisa, karena walaupun kontroversi nggak akan ada yang nonton guys. Yang penting mah saya mah berkreasi dengan yang saya bisa gitu. Jadi saya sekarang mau nempel di sini, mudah-mudahan ini nggak kena ban
ya, atau nggak dihukum kayak kemarin saya bikin channelnya Kang Deddy Mulyadi tuh 3 video di banned, padahal saya hanya membongkar bukan membongkar ya, saya mereact channelnya beliau. Tapi sebelum saya upload juga ini saya akan minta izin dulu ya, karena takut nantinya bermasalah. Begitu guys. Oke guys, jadi mungkin kalian kalau mau nonton ya langsung aja datang ke Ruang Kreasi TV di sini. Kalau misalnya kalian tertarik dengan video-videonya ya tinggal subscribe aja. Terus ya nanti diikuti aja bagaimana kisah-kisah para artis-artis atau ex-artis ya, curhat tentang perjuangannya mulai dari nol menjadi besar, menjadi nol kembali ya, seperti itulah kehidupan guys. Ya mudah-mudahan ya ini ada motivasinya di sini gitu. Karena perjuangan itu pasti akan menghadapi masalah-masalah. Baiklah guys, mungkin itu saja dulu ya react saya ya di video kali ini. Ya mudah-mudahan saja ini ada manfaatnya ya, untuk informasi saja kepada kalian yang mau nonton Ruang Kreasi TV. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan ikuti terus SCH TV. Dadah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.